Assalamualaikum, halo hai, selamat sore untuk semua yang lagi dengerin podcast ini. Podcast Karisma, kelompok Arvila diskusi bersama. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa hand sanitizer-nya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau menurutku, tak kenal ya maka tak aruf. Maka dari itu kenalan dulu yuk sama aku. Kenalin, nama aku Hafizan Aganat Samsul. Biasa dipanggil Fizan. Aku dari kelompok K7 dengan nama Arvila. Semua nama pasti memiliki arti. Nah, kenapa kelompok kita namanya Arvila? Karena jembatan karya Mbak Dina atau akrab disapa Bu Jem ini meraih 2 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Wow! Terpilih sebagai nominasi jembatan kereta box beton dengan bentang terpanjang dan radius terkecil di Indonesia, serta jembatan dengan pembebanan aksial static loading test pada pondasi board pile dengan beban terbesar di Indonesia. Keren kan? Oh iya, aku di sini gak sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama temanku, namanya Mas El. Mas El, kenalan dulu dong sama pendengar perdana kita. Halo, hai. Kenalin, namaku Nathanael Rio, biasa dipanggil L. Sekelompok juga nih sama si Fizan. Jadi di sini kita berkesempatan untuk mewawancari seorang yang keren nih, Zan. Wah, siapa tuh El? Itu loh, Mas Bima. Oh alah, Mas Bima, co-founder Dipo Journal itu. Iya, Zan. Yaudah yuk, gak perlu basa-basi lagi nih. Ini dia Mas Bima. Halo Mas, selamat sore. Halo, sore semua. Karisma Mas, Podcast. gimana? Ya, Masnya gimana nih Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Oh ya Mas. Kalian gimana nih? Kalian gimana? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Cuman emang di sini agak mendung sih. Oh ya Mas, boleh perkenalan dulu gak nih Mas? Siapa nama lengkapnya, dari angkatan berapa, sama asalnya nih Mas? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman pendengar. Namaku Bima, dari Jakarta. Saat ini berkuliah sebagai mahasiswa teknik sipil angkatan 2018. Dan sebenarnya koreksi sedikit, aku tuh foundernya Dipo Journal. Co-foundernya itu temanku, namanya Nathanael, dari sipil juga. Ya, gitu sih kurang lebih. Oh, Mirip namaku ya masih Nathanael itu ya, cuman beda. Iya. Dia co-foundernya Nathanael. Oke Mas, ini aku mau tanya, apa sih alasan Mas Bima bisa masuk ke teknik sipil? Kan kalau udah lulus SMA biasanya cari-cari itu jurusan-jurusan yang sesuai minat, passion, atau emang nyarinya di masa depan itu peluangnya yang paling gede itu yang jurusan apa? Gimana Mas? Boleh cerita? Oke, jadi alasan masuk teknik sipil sebenarnya alasannya beriringan ya sama yang tadi si El bilang. Yang pertama mungkin karena orang tua juga dari background-nya teknik sipil. Dan yang kedua kan civilization ya, teknik sipil itu civilization, yaitu peradaban. Itu kan terus-menerus kan, jadi pembangunan tuh nggak akan berhenti, di mana sekarang ada digitalisasi atau apapun yang akan ada di masa depan, pembangunan dan kontraktor tuh tetap bakal ada dan demand-nya pasti bakal tetap tinggi gitu. Jadi itu sih alasan utama aku masuk teknik sipil. Iya benar juga sih Mas, soalnya nanti di Kalimantan juga ada wacana mau bangun ibu kota ya Mas ya? Iya betul, iya itu. Betul banget. Terus ini Mas, sekarang kan lagi pandemi nih, Mas Bimanya sibuk apa ya? Oke, kesibukan aku di masa pandemi, itu pertama kuliah online. Yang kedua, aku ada beberapa hal yang aku jalanin. Yang pertama, alasan aku diwawancara sekarang, yaitu Dipo Journal. Terus dijagain. Terus yang kedua, aku ada
sama beberapa temen, enggak sih aku ya sama beberapa temen ada. Kalau kamu pergi ke Instagram aku ada namanya Reckless Issue, itu ada custom jacket itu. Habis itu aku saat ini juga aktif di PSDM BMFT. Aku udah 2 tahun di PSDM BMFT. Tahun pertama sebagai staff di Infortas, tahun kedua sekarang jadi ketua divisi edukasi PSDM BMFT 2020. Sama yang terakhir, ya ngurusin kalian ini lah 2020. Soalnya aku panitia kaderisasi. Waduh. Gitu deh. Dapat bocoran ya Mas ini ceritanya ya. Aduh, jangan dong. Kita di sini ngebel aja. Oke. Oh ya, Lanjut, Ben. Mas Bima, tadi kan Mas Bima tuh kesibukannya sekarang banyak banget ya. Kayak tadi ada bisnis jaket, terus Diko Jurnal, ada kuliah juga. Nah, kira-kira cara Mas Bima nge-maintain waktu ini, cara Mas Bima nge-manage waktu itu tuh gimana sih biar bisa tertata dengan baik? Oke. Jadi karena banyaknya kesibukan, itu terkadang kalau misalnya kita terlalu pakem, misalnya hari ini kita mau ngerjain ini, hari besok kita mau ngerjain ngerjain apa, besoknya apa, itu tuh kadang nggak sesuai ekspektasi kan. Nah makanya dulu aku awal-awal emang aku planning tuh, misalnya kalau kamu nanti nih mulai ke semester 2 atau semester 3 kan mulai sibuk tuh, tambah sibuk. Jadi kalau misalnya kalian organisasi, itu mending pakai banget Google Calendar. Jadi nanti kamu nge-planning mau apa aja. Nah kalau cara aku, dulu aku pakai Google Calendar. Cuma sekarang lebih ke ini sih, impulsif aja sih. Karena kadang-kadang datangnya kerjaan itu suka nggak ini, yang harusnya besok dia maju deadline-nya kayak gitu. Ini kalau cara aku tuh biasanya biasain diri itu bangun jam 5, kalau nggak jam setengah 6 lah. Habis itu aku harus udah banget di depan laptop ngerjain kerjaan hari ini itu jam 9. Jam 9 pagi itu tuh udah paling, itu schedule banget lah, itu rutinitas. Jadi jam 9 pagi itu harus kelar beres-beres, harus udah mandi dan lain-lain. Kalau kuliah berarti jam 8 ya. Kalau misalnya Sabtu Minggu jam 9. Habis itu selesai dari desk itu jam 5 sore. Itu untuk membiasakan diri di kantor kan. Biasanya kalau di kantor kan 9 to 5 ya teman-teman ya. Jadi supaya ngebiasain body lock juga di jam 9 sampai jam 5. Nah habis itu dari jam 5 itu biasanya break sholat maghrib. Habis itu malamnya rapat-rapat sih. Pasti ada aja sih kerjaan setiap hari. Jadi ya nanti kalian juga terbiasa lah. Oh, jadi untuk tips bagi kita itu kalau masih awam pakai Google Calendar dulu kali ya, Mas. Gimana nih, El? Bantu banget. Gimana Zen? Lanjut nih. Oh, oke. Nah, itu Mas, tadi udah ada informasi dari Mas Bima kalau itu jadwal yang harus di planning, yang harus diluangkan, yang harus segera dikerjakan, dan juga ada yang tiba-tiba muncul harus dikerjain saat itu juga. Nah, menurut Mas Bima itu nyusun skala prioritasnya itu gimana ya gitu? Oke. Untuk skala prioritas dulu jujur aku tuh terlalu idealis gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian karena mungkin sekarang kaderisasinya online ya teman-teman, makanya feel-nya kurang dapet gitu sebagai satu angkatan. Jadi kalau misalnya dulu itu ada rasa individualisme tuh tinggi banget. Semoga teman-teman nggak kayak gitu ya. Jadi kesannya tuh udah pokoknya tugas gua nih harus saya sekarang nih, terserah di yang lain. Cuma makin semester atas, semester 3, aku tuh semakin belajar kalau misalnya prioritas kerjaan itu bukan ditentukan dari pentingnya kerjaan itu, tapi apakah kerjaanmu itu menghambat, kalau misalnya kerjaanmu nggak selesai, menghambat pekerjaan orang lain. Contoh, misalnya kita kerja tim ya, misalnya di Diko Jurnal atau di PSDM BMFT. Kalau misalnya kita nungguin mood kayak, nanti deh, ini masih nggak penting nih kerjaannya. Cuma kalau misalnya kita yang ngerjain itu, orang lain nggak bisa kerja. Nah, justru yang kayak gitu itu harus diprioritasin tuh.
Jadi apapun pekerjaan yang orang lain bergantung sama pekerjaan kita, itu harus didahulukan. Jadi yang penting orang lain nggak kerepotan gara-gara kita. Kayak gitu. Berarti aku nangkap intinya kalau dari Mas Bima itu yang diprioritaskan itu harus yang kalau orang Jawa bilang apa ya, gayeng gitu. Tugasnya tuh nggak bisa nggak bisa dikorbanin ke temannya gitu. Iya, betul. Bisa, iya. Berarti nggak dari beratnya tugasnya itu ya Mas. Dari itunya ya. Yang penting kita jadi sama teman harus bisa solid gitulah, nggak membebankan satu sama lain. Karena menurutku gini teman-teman, dulu aku mikirnya yang penting tugas pribadi itu individu itu selesai. Cuma ternyata makin kesini makin tahu sebenarnya yang dibangun di kampus itu image kita secara personal. Jadi yang nantinya bakal jadi bos-bos perusahaan itu kan teman-teman kalian juga kan. Kalian tuh harus menunjukkan citra yang baik sebagai teamworknya itu seperti apa. Kalau misalnya kalian dari kuliah tuh di individual, kalian di kerjaan bakal susah. Jadi kalian harus di antara teman-teman kalian tuh orangnya gini loh, bisa kerja sama tim loh. Gitu-gitu sih. Wah, langsung dapat tips nih para pendengar. Ya. Yuk langsung Zan, pertanyaan selanjutnya. Nah, kan walaupun Mas tuh tadi sibuk, maksudnya pasti kan ada waktu luang kan? Dalam arti kayak waktu di mana Mas senggang, terus bisa melakukan aktivitas yang lain selain aktivitas kuliah atau pekerjaan. Nah, itu kira-kira gimana cara Mas Bima sendiri mengoptimalkan itu? Supaya waktu luang Mas Bima bisa jadi waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu. Maksudnya ini me time atau walaupun luang tapi tetap produktif gitu? Iya. Walaupun luang tapi Mas tetap produktif, itu gimana maksudnya? Apa yang dilakukan? Oke. Sejujurnya aku nggak tahu ya. Karena ini bukan gimana-gimana, cuma aku nggak punya waktu luang sebenarnya. Oh. Karena kerjaannya setiap hari ada. Bahkan aku Sabtu Minggu juga kadang-kadang. Bahkan hari ini juga aku udah 3 rapat nih hari ini. Sabtu Minggu. Ya banyaknya organisasi dan harus koordinasi sana sini. Jadi gimana ya? Aku sih orangnya nggak bisa diem lagi. Kalau misalnya aku gabut, aku malah bingung sebenarnya. Jadi ya, ada aja kerjaan sebenarnya. Kayak gitu sih. Bima tuh sebenarnya kalau ada waktu luang itu biasanya ngelakuin rapat, organisasi gitu-gitu kali ya Mas. Kalau aku nangkep. Iya, justru ini mungkin agak aneh ya buat teman-teman pendengar juga ya. Aku itu kadang kalau misalnya gabut, misalnya sehari gitu ya, Sabtu Minggu atau tanggal merah, itu kalau misalnya nggak pergi keluar, itu misalnya ada kegiatan gitu ya, misalnya cuma Netflixan seharian di rumah, itu aku kadang-kadang malah kesel. Kayak gimana ya, misalnya kita ada rutinitas dari Senin sampai Jumat, habis itu kita ketemu Sabtu di mana kita nggak ada kerjaan sama sekali. Nah justru dari Sabtu misal kita nggak ngerjain sama sekali itu merusak flow kerja kita Senin sampai Jumat berikutnya. Jadi untuk ngumpulin mood kerja lagi di hari Senin itu jadi kayak aduh nanti dia Seninnya. Jadi malah kayak gimana ya, gitu sih, aneh sih. Ya sih, aku juga jujur sih aku kayak begitu kemarin waktu libur abis UTS. Waktu hari Senin masuk tuh pesannya kayak aduh males nih, apalagi GSB tugasnya kan banyak, ngumpulin moodnya emang agak susah. Jadi usahakan kita harus mencari hal yang produktif di waktu luang sih, biar tetap maintain mood kita kali ya Mas. Iya betul. Karena masih muda juga. Masih muda juga, jangan gabut-gabut lah kalian. Banyak salah aja. Iya, siap. Benar banget Mas. Siap Mas. Nah, pertanyaan Gimana, selanjutnya Mas? ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini mungkin dari pendengar juga banyak yang mikirin ya. Ini Mas, kita maba ini kan mungkin punya rencana untuk aktif di organisasi,
Tapi di lain sisi kita juga punya kewajiban itu untuk kuliah meningkatkan IP. Nah, tips and trick dari Mas Bima ini gimana supaya kehidupan di kampus ini balance antara aktif di organisasi sama meningkatkan IP atau dibikin IP angka 3 gitu. Gimana, Mas? Oke. Sebenarnya IP angka 3 tuh di sipil agak anomali ya teman-teman ya. Mungkin kalian maba jadi gitu ya. Iya. Gimana ya caranya manajemen itu, kamu harus tahu sih saat dimana kamu harus serius. Misal lagi organisasi, kamu kalau aku tuh bukan tipikal orang yang belajar untuk materi besok. Aku tuh lebih ke momen sih, di saat mau UTS atau UAS, aku baru maksimal tuh. Misalnya dia, di sipil kan ada minggu tenang kan, seminggu sebelum UTS sama UAS kan ada minggu tenang. Nah di situ baru aku drill dari materi pertemuan pertama sampai ke-7. Nah dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6 itu aku organisasi doang tuh. Organisasi, nah begitu masuk UTS UAS, itu baru deh jor-joran. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kamu idealis tetap, kalau misalnya aku ya menurutku ya, kalau misalnya malamnya tetap belajar, terus tetap belajar kelompok atau nugas, itu kayak gimana? Jadi nggak ada yang pol banget nih, jadi setengah-setengah, jadi kayak mending satu pol dulu, satu dibiarin, nah ini udah deket, baru nih dipoling juga kayak gitu. Gitu sih kalau aku. Berarti tipsnya itu kita manfaatkan momen ya, Mas. Iya. Jadi dibikin momentum gitu ya. Betul. Karena bisa dibilang ya, sipil tuh ulangannya paling susah teman-teman. Kalau teknik lain, teknik lainnya tuh banyak yang esai dan bisa logika. Kalau sipil tuh A ya A. Makanya kalau kalian udah berapa kali ulangan ya? Sekali ya UTS ya? Iya, kita baru UTS. Iya, ini UTS. Nah, kalau misalnya nanti udah angkatan atas, itu bisa dibilang jawaban untuk UTS sama UAS tuh nggak akan ada di materi 1-6. Jadi kayak kamu percuma aja belajar dari yang awal-awal tuh. Makanya belajar terakhir nanti. Terakhir baru nanti keluar pas UTS UAS. Gitu. Wah, ini agak serem ya para pendengar. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu harus dihadapi lah. Iya, semua akan berlalu, Mas. Badai akan berlalu. Siap. Oh iya, Mas. Tadi kan Mas itu foundernya Dipo Jurnal ya, Mas. Aku mau nanya, sebenarnya Dipo Jurnal ini tuh apa sih, Mas? Dan gimana cara Mas Bima sendiri punya ide, punya inspirasi mau bikin Dipo Jurnal itu gitu? Oke, berarti kenapa dan inspirasinya ya? Iya. Oke. Kenapa? Jadi dulu aku ngelihatnya, ini aku bikin itu November tahun lalu. Itu berarti bulan ini ya, November. Iya, November bulan ini. Bulan aktif banget itu Februari tahun ini, dan sekarang ada di angka 4.000-an sekian followersnya. Jadi alasannya itu dulu aku sama Nathanael, aku datang ke Nathanael. Undip itu nggak punya ya akun yang jurnalisme bagus dan worth to read gitu untuk anak-anak millennials. Kan kalau misalnya kita tarik ke bawah itu akun-akun apa sih yang relate sama Undip? Paling Undip cantik. Kalau enggak masuk Undip. Kalau enggak apa ya? Bocah tembalang kayak gitu-gitu loh, kayak so-so lah bisa dibilang. Jadi Dipo Jurnal hadir tuh di antara semua media-media itu sebagai pembeda. Nah, makanya Dipo Jurnal datang sampai sekarang. Nah, kalau misalnya inspirasinya tuh banyak sih. Kalau misalnya UI, di UI itu ada Manusia UI. Di UNS itu ada Buka Suara, kalau kalian tahu. Terus ada Whiteboard Journal juga di Jakarta, ada Manual Jakarta, ada Asumsi, ada Vice, ada ya hal kayak gitulah. Jadi gimana caranya hal-hal dari mereka-mereka ini bisa kita domestikasi untuk
selanjutnya nyambung sama warga-warga yang ada di Undip kayak gitu. Oh alah. Mas, jadi kalau saya boleh nanya, di Jurnal itu tuh sebenarnya kontennya itu mengenai Undip itu sendiri, dalam arti maksudnya itu skala Undip atau emang skala nasional gitu loh, Mas? Oke, jadi konsepnya itu untuk narasi mencari masa, itu biasanya kita wawancara orang inspiratif di Undip. Kayak yang udah pernah ngomong di TEDx, atau yang bikin gerakan mengajar desa, atau pemenang teknik, atau banyak bikin gerakan sosial gitulah. Kita blow up di sana. Tapi kita juga provide untuk orang-orang Undip itu dapat berita dari luar juga. Kayak misalnya lagi politiknya kayak gimana nih. Jadi selain kita dapat dari Undipnya, kita juga dan bisa dibilang kita proses kurasinya dari di Jurnal itu lumayan kompleks sih. Jadi ya gitu deh. Oke Mas, tadi bahas-bahas di project ya nih, kan nggak cuma di Jurnal sih, Mas Bima itu kalau waktu maksudnya soal passionnya di organisasi, di ngurusin di Jurnal, itu impact yang paling signifikan tuh yang kena ke dirinya Mas Bima itu apanya sih? Mungkin dari segi disiplin atau memanusiakan teman gitu, enggak mental nyuruh doang, apa gimana gitu? Boleh diceritain kita para pendengar ini? Oke, jadi apa yang paling aku dapetin setelah berarti 3 tahun organisasi ya, dari awal udah organisasi, iya 3 tahun lah sama tahun ini. Itu Desember nanti 3 tahun. Jadi yang paling aku belajar itu public speaking ya teman-teman ya. Jadi secara nggak sadar benturan-benturan dan tegangan-tegangan saat kalian pengen ngomong di depan umum itu pas di organisasi itu ngebentuk kalian. Jadi dulu aku gagap ngomong depan orang. Sekarang kalau misalnya pitching sama klien tuh jadi lebih enak gitu loh, kayak oh ini profesional nih orangnya. Jadi tata bahasanya tuh lebih ketata gitu. Habis itu yang kedua, karena aku basic PSDM. Tahu PSDM nggak? Paduan suara bukan? Boleh ceritain aja Mas. Itu PSMT. Hey Fizan. Oh itu PSMT. PSMT. Oke, jadi di organisasi di kampus ya, misalnya BEM atau himpunan gitu, pasti ada bidang kan. Misalnya di HMS, dia ada banyak bidang tuh. Nah ada yang RIS, yang yang nikat, minat dan bakat. Nah ini ada satu bidang namanya PSDM. PSDM itu kalau misalnya dalam korporat atau perusahaan besar itu HRD, Human Resource. Jadi tugas PSDM itu adalah mengembangkan manusia-manusia dalam organisasi. Nah itulah PSDM. Terus singkatnya karena aku biasa ke PSDM itu yang paling aku belajar tuh ini sih, kayak misalnya dalam kerja sama tim, sebagai pemimpin dalam tim kita tuh tidak boleh aku baru tahu arti memimpin tuh baru-baru ini. Jadi dulu tuh aku mengartikan memimpin suatu organisasi itu dengan makna yang salah. Jadi memimpin organisasi itu sebenarnya bukan memutuskan, tapi mendengarkan. Bukan cuma nge-set goal untuk di Jurnal, misalnya di Jurnal mau kemana, tapi mengembangkan manusia-manusia yang ada di dalam di Jurnal. Jadi kalau misalnya kita tarik konsep organisasi di Jurnal itu mirip sama Tokopedia kalau teman-teman tahu. Kalau Tokopedia dia itu kan konsepnya universitas ya. Nah kan agak unik kan universitas. Jadi orang-orang yang masuk ke Tokopedia itu istilahnya itu belajar di Tokopedia untuk nanti selanjutnya keluar istilahnya lulus dari Tokopedia dan bisa jadi pribadi. Mereka belajar ya udah salah nggak apa-apa di Jurnal. Asal begitu kalian keluar atau bikin Tokopedia baru itu jadi pribadi yang lebih baik.
Itu sih yang paling aku belajar 3 tahun ini. Itu inspiratif banget ya teman-teman. Soalnya nggak banyak sih pemimpin yang punya jiwa memberdayakan anak-anak buahnya gitu. Biasanya kalau pemimpin kan yang ada di pikiran cuma hanya ini goal kecapai gitu. Nggak peduli kamu mau berusaha apa, yang penting ini set goalnya kecapai gitu. Dan itu mengorbankan rekan senjabat juga ya Mas ya. Ya, aku mungkin ya, kalau misalnya teman-teman nanti begitu masuk ke Ormawa ya, kalian kan nanti bakal masuk ke organisasi nirlaba atau non-profit organization. Jadi yang apa yang kalian pengen itu harus tahu banget tuh, soalnya nggak ada duitnya. BEM itu nggak ada duitnya, himpunan itu nggak ada duitnya. Saat kalian mentok dan kalian nggak merasa dihargai, itu kan pasti bakal malas-malasan. Jadi tugas seorang pemimpin dalam Ormawa itu, konsepnya itu benar-benar harus keluarga banget. Jadi kalau misalnya ini ibarat organisasi, si ketuanya itu harus jadi bapak yang mengayomi anak-anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya kerjanya nggak bener, itu kalau misalnya pemimpin yang bener tuh kalau misalnya ada satu anggota yang kerjanya nggak bener, bukannya dipecat, cuma ditanyain sebagai anak, kamu tuh kenapa gini, kurangnya apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya anak kamu belum bisa makan kan mungkin mecat anak kamu kan, pasti kamu nanya kan kayak gitu. Jadi memperlakukan timnya itu sebagai anak kayak gitu. Ya gitu deh. Keren banget, keren. Oh ya Mas, kira-kira harapan Mas Bima sendiri, kan Mas Bima itu panitia kaderisasi ya. Harapan Mas Bima buat peserta LKM MPD 2020 yang lagi dengerin podcast ini tuh apa ya Mas? Oke, harapanku untuk peserta LKM MPD tahun ini ya, walaupun online, semoga kalian 2020 bisa memaknai acara ini dengan baik ya dan optimal. Karena jujur LKM MPD itu membantu banget untuk manajerial waktu kalian. Soalnya nanti di semester 2 atau di semester 3 kalian tuh bakalan banyak banget, apalagi yang ikut organisasi. Nanti ada LKM MDFT, LK misalnya yang oprek-oprek organisasi atau oprek-oprek event kayak gitu-gitu. Jadi semoga dengan ikut LKM MPD ini kalian tahulah mana prioritas, mana enggak, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, mana organisasi yang harus dimasukin, mana yang enggak, kayak gitu. Oh ya Mas, ini ada pendengar perdana kita, dia mau bertanya, namanya Mas Novan Yasa. Nah jadi pertanyaannya itu sih cukup sederhana kalau menurutku. Ada gak sih Mas tips and trick dari Mas Bima sendiri untuk kita para maba? Sama kira-kira keluh kesah Mas Bima selama belajar di Teknik Sipil Undip ini apa aja sih Mas? Oke, tadi yang pertama apa, sorry. Putus soalnya. Tips and trick Mas Bima sebagai maba, waktu Mas Bima jadi maba. Maaf Mas, tips and trick dari Mas Bima untuk kita para maba. Oke, tips and trick untuk kalian para maba itu fail fast sih, cepetlah salah. Karena kalau misalnya kalian cari-cari sesuatu yang benar tuh nggak akan ada. Jadi ya salah dulu deh pokoknya. Coba aja apa yang menurut kau benar. Kamu nggak harus ngikutin aku, kamu nggak harus ngikutin KBM yang atau siapapun yang punya jabatan. Lakuin aja apa yang menurut kamu benar and finish what you started. Karena banyak orang yang belum selesai, cuma dia langsung nemplok sana, nemplok sini, loncat sana, loncat sini. Dia belum dapat artinya, cuma dia udah cabut. Nah, terus itu yang pertama. Selanjutnya tadi apa tadi yang sipil kesalahan. Keluh kesah yang ada di sipil itu mungkin kalian kalau di sipil
malas-malasan ya teman-teman ya. Nggak sedikit angkatanku atau beberapa angkatan di atasku atau di bawahku itu ya kalau misalnya kalian nggak serius, kalian tuh benar-benar ketinggalan. Kalian tuh di saat teman-teman kalian udah KP atau KKN atau KKL atau udah mulai kesana kemari bikin ini itu, kalau misalnya akademik kalian berantakan, kalian akan susah sendiri. Jadi tantangan terbesarku menurutku kalau di sipil tuh membagi waktu antara organisasi dan akademik sih, kayak gitu. Makanya akademiknya harus, walaupun nggak bagus-bagus amat, aman lah, harus aman. Jadi aku pengen ngelurusin untuk tips and triknya itu, yang pertama jangan takut salah, sama yang kedua itu finish what you start ya Mas. Dan juga untuk keluh kesahnya itu mungkin membagi waktu antara akademik dan yang tadi non akademik itu sendiri kali ya Mas. Ya betul. Gimana nih Mas El? Ya itu cukup ini ya, berikan wawasan bagi kita nih mendengar sebagai maba sipil itu udah kayak dikasih tahu nih ke depannya bakal gimana, jangan sampai akademiknya keteteran gitu. Betul nggak Mas? Ya betul, itu akademik. Soalnya kalian di kampus mau ngapain sih? Kalian mau jadi apa sebenarnya? Sebenarnya kan di dunia yang bener di luar kampus, jadi akademiknya harus tetap steady. Oke, teman-teman nggak terasa ya podcast hari ini udah selesai. Luar biasa ya podcast kita hari ini. Terima kasih banget buat Mas Bima karena telah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga Mas Bima lancar kuliahnya dan semoga sehat selalu. Amin. Dan untuk teman-teman yang menonton podcast ini, dimanapun kalian berada, semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat ya. Oleh karena itu, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan selalu. Pergi ke warung beli ciki. Cakep. Belinya lebih dari satu. Cukup sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.